Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alfa Heri Setiawan, NIM 6211420029 dari jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat olahraga, yaitu tentang etika dalam olahraga. Langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Olahraga ini kian meluas dan memiliki makna yang bersifat universal dan unik. Berawal dari sekedar kegiatan fisik yang menyehatkan badan, mengisi waktu luang, dan media ekstensi diri, akhirnya bergeser menjadi kegiatan yang multi kompleks. Telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fenomena-fenomena lain seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai sebuah fenomena global sekaligus miniatur kehidupan, olahraga mempengaruhi dalam dan dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, moral, dan lain-lain. Di sebagian miniatur kehidupan, karena aktivitas olahraga sangat syarat dengan gambar-gambar kehidupan yang sebenarnya. Di era globalisasi sekarang ini, sulit rasanya kita menemukan nilai sportivitas yang murni dalam berolahraga. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kejadian yang mencederai kemurnian fair play dalam olahraga. Kecurangan demi kecurangan terjadi baik di antara pemain, wasit, pelatih, dan bahkan sampai kepada tingkat pengelola yang lebih besar. Selain itu, supporter tim yang terlalu fanatik juga sering menimbulkan konflik di luar arena permainan. Hal ini juga dapat mencederai nama olahraga sebagai pemersatu bangsa, suku, agama, dan budaya yang sebaliknya adalah bentrok yang terjadi. Pada pemaparan kali ini, saya akan memaparkan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang apa hakikat etika, kemudian bagaimana etika dalam olahraga, dan yang ketiga yaitu penalaran etika dan moral dalam olahraga. Yang pertama, yaitu hakikat etika. Etika adalah pemikiran sistematik tentang moralitas, di mana yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Lebih lanjut dikatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi, etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Untuk memahami etika, maka kita harus memahami moral. Selanjutnya, bahwa etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menurut pertanggungjawaban dan menyiapkan kerancuan. Etika tidak memberikan pendapat-pendapat moral baik begitu saja, melainkan menuntun agar pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral. Kemudian yaitu etika dalam olahraga. Konsep moralitas di sisi yang lain dimaksudkan untuk menuntunkan sampai seberapa jauh individu memiliki dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Berkenaan dengan kegiatan bermain dan olahraga, dalam konteks olahraga dan pendidikan jasmani, ada 6 prinsip etika moral yang harus dipertimbangkan, yakni yang pertama, prinsip keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan. Kemudian yang ketiga, prinsip kebaikan. Kemudian yang keempat, prinsip keadilan. Kemudian prinsip kebebasan, dan yang terakhir yaitu prinsip kebenaran. Tingkat moralitas atau etika
seseorang dalam bermain dan olahraga akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, serta pengalaman dan karakter seseorang sebagai bagian di antara faktor-faktor yang memengaruhi tingkat moralitas seseorang. Berkaitan dengan tingkat moralitas individu, konsep sportivitas sangatlah luhur dalam konteks pembinaan olahraga, kompetisi, dan pencapaian prestasi. Merosotnya kepercayaan terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kompetisi menjadikan kepercayaan ini sangatlah mahal dan penting. Ada 3 alasan pokok tentang arti kecurangan dan kepercayaan dalam olahraga dari perspektif filsafat, yaitu yang pertama, bahwa kecurangan dalam olahraga kini mulai punah sejak tidak tentu telah dikaitkan hukum. Kemudian, telah dicapainya konsekuensi pada isu-isu penting tentang penyalahgunaan obat terlarang. Kemudian, kecurangan telah dibajak oleh isu narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu penalaran etika dalam moral dalam olahraga. Perilaku tersebut adalah sudah direncanakan sebelumnya. Ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa disadari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Contoh proses tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dalam olahraga, yaitu sebagai berikut. Kesadaran untuk bermain sportif dalam sebuah pertandingan sepak bola. Contohnya, sejak awal pertandingan pemain A berniat untuk mencederai pemain lawan yang konflik. Kemudian selanjutnya mengetahui, menilai, dan berbuat. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni sekedar moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, atau pembuatan keputusan. Kemudian implikasi dalam praktek. Sampai di sini muncul pertanyaan pokok terkait dengan ketiga faktor di atas, mengetahui, menilai, dan berbuat. Kemudian 5 area dasar dari etika yang harus diberikan, yaitu yang pertama, keadilan dan persamaan. Kedua, respek terhadap diri sendiri. Ketiga, rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, menghormati peraturan dan kewenangan. Yang kelima, rasa terhadap perspektif atau nilai relatif. Kesimpulan dari pemaparan materi ini yaitu etika terkait dengan nilai-nilai pemeliharaan seperti kebenaran, pengetahuan, kesempurnaan, persahabatan, dan banyak nilai-nilai lainnya. Etika juga mengenai rasa belas kasih dan simpati tentang memastikan kehidupan baik berbagai dengan lainnya. Etika terkait dengan kepedulian terhadap yang lain, terutama yang tidak punya kedudukan atau kekuatannya yang diperluas untuk melindungi diri mereka sendiri atau jalan mereka. Etika olahraga sebagai etika terhadap dalam kegiatan olahraga. Koordinasi prinsip-prinsip moral dan norma-norma hubungan etika dan esensi adalah kebinasaan organik pengembangan olahraga dan etika untuk meningkatkan standar olahraga dalam mempromosikan manusia penentuan pembangunan. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.